Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA ya. Terutama untuk kelas 8 SMP dan MTS. Coba perhatikan ya. Wah, ada berbagai macam binatang. Di sini ada kucing, kemudian ada ikan, ada panda. Wow. Kemudian ada kupu-kupu, dan juga jago ya. Kira-kira terkait dengan apa ya? Nah, ini juga ada yang putri malu apabila disentuh, kemudian di sini ada ya bunga pukul 4 ya. Kemudian kira-kira kita akan belajar terkait apa? Ya, hari ini terkait dengan materi yaitu gerak pada tumbuhan dan hewan khususnya untuk IPA kelas 8. Baik, ya di sini kita akan bahas pertama ya. Dapatkah kalian melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Nah, kemana? Ya, kemampuan untuk bergerak merupakan adalah salah satu dari ciri makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan itu ya terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Sedangkan kalau tumbuhan jelas tidak terlihat dengan nyata. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas dulu pertama mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, gerak yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses berlangsung lama ya, sehingga tidak langsung terlihat kan. Nah, ini misalnya ada cahaya, kemudian di situ ada ya semakin mengarah ke cahaya. Kemudian, gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun maupun bunga ya di sini. Nah, kemudian tunas tumbuhan itu yang ke arah cahaya ini contoh yang pertama. Kemudian B di sini adalah bunga pukul 4 ya. Nah, hanya mekar pada pukul 4 sore. Kemudian daun putri malu apabila disentuh dia akan ya menutup. Nah, ini contoh pada tumbuhan ya. Semakin ke atas dia akan semakin tumbuh. Gerak autonom atau endonom yaitu contohnya gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun hidrilla. Kemudian ada gerak esionom yaitu gerak ya ujung akar menuju tempat berair ini misalnya ya. Nih ke bawah. Higroskopis. Higro artinya apa? Ya, tumbuhan ya. Misalnya gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Ya, setelah pecahnya kulit buah tumbuhan. Polong-polong. Kemudian gerak tumbuhan pertama ya, berdasarkan sumber rangsangnya endonom berarti berasal dari tumbuhan itu sendiri, tidak dipengaruhi arah rangsangan gerak kromosom membelahnya. Higroskopis tadi ya, itu pada polong-polong endonom. Etionom yaitu rangsangan berasal dari luar, eti berarti bisa kimia, fisika dan mekanik. Ya, ini dibagi menjadi 3, ada tropisme, nasti dan taksis. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas mengenai tropisme, berarti gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi arah datang rangsangannya. Jadi ya dipengaruhi arah datang rangsangan. Ada yang tropisme positif berarti mendekati arah rangsangan. Kebalikannya kalau yang negatif berarti menjauhi arah rangsangan ya. Ada jenisnya rangsangan berupa cahaya atau foto artinya cahaya. Geo berarti gravitasi, tigmotropisme sentuhan, kemotropisme kemo adalah kimia, hidrotropisme hidro artinya air, termotropisme berarti suhu. Ya, kita bahas foto berarti dipengaruhi oleh cahaya ya, gerak bagian tanaman ini kan. Nah, dia akan menuju ke cahaya. Ya, kalau yang positif berarti ke atas, di atas tanah ya. Ini misalnya ke sana ke atas. Kalau yang negatif berarti ya gerak akar, hasil interaksi cahaya dan hormon. Tropisme yaitu ada geo ya dipengaruhi oleh gravitasi. Positif berarti searah dengan gravitasi bumi, contohnya akar dia kan ke bawah ini kan. Kalau yang negatif ya otomatis dia akan ke atas ya. Kalau ini yang positif, nah yang negatif. Oke, itu ya
contohnya. Kemudian tropisme yaitu disebabkan rangsangan sentuhan ya, umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjat. Nah, ada anggur, mentimun, melon ini ya. Nah, akan melilit ya. Membelit ya benda, dapat membelit pada benda ya disentuhnya. Ya, sentuhannya melambat. Pada bagian tersebut lebih pendek dari yang tidak terkena sentuhan. Saat itu sulur melengkung ke arah benda yang menyentuhnya. Kemudian ada kemotropisme. Kemo berarti terkait dengan kimia apa saja ya, berasal dari pupuk, bisa ya. Nah, itu dia kan ya, gerak akar mendekati air. Nasti berarti tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan ya, disebabkan perubahan turgon jaringan tumbuhan. Ada jenisnya berupa sentuhan, tigmo, niki berarti gelak, foto berarti cahaya, termo berarti suhu, nasti kompleks ya, berbagai rangsangan. Tigmo ya berarti karena adanya sentuhan, contohnya adalah putri malu. Nah, tigmo nasti. Kemudian ada niki berarti pengaruh gelap. Contohnya adalah merunuknya tanaman leguminosae pada sore hari. Kemudian foto berarti cahaya ya. Nih, misalnya bunga pukul 4 ya mekarnya ya pukul 4. Kemudian nasti, ada termonasti juga berarti terkait dengan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip ya di musim semi ya. Kemudian kompleks, membuka dan bentuknya stomata dipengaruhi oleh cahaya kimia, suhu dan air, itu yang kompleks. Taksis yang ketiga adalah yaitu gerak seluruh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Agar gerak ditentukan arahnya ya, ditentukan berdasarkan jenis rangsangnya. Fototaksis cahaya, kemo berarti kimia, galvanotaksis berarti arus listrik. Nah, foto berarti rangsangan cahaya ya. Nah, ke arah cahaya. Kemo berarti kimia. Nih, contohnya sel gamet. Galvano, nah, karena pengaruh listrik ya, bakteri ke arah kutub positif atau negatifnya. Wah, ternyata ya itu pengaruh dari. Kemudian tadi adalah tumbuhan, sekarang hewan. Contohnya di sini adalah pada gerak hewan mudah terlihat ya karena melihat gerak. Nah, yaitu berupa kaki, atas, tulang, dan otot. Nah, ini contohnya. Exoskeleton. Exoskeleton yaitu rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya cangkang pada moluska dan menutup tubuh pada arthropoda seperti jangkrik, siput ini ya. Kemudian endoskeleton yaitu struktur tulang kelas atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan menopang tubuh dan menempelnya otot. Contohnya pada hewan vertebrata nih, contohnya gajah dan lainnya. Terakhir, exoskeleton dan endoskeleton berarti perpaduan ya, yaitu dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu ya. Nih, disebut dengan plastron dan karapas itu ya, pada punggung dan perutnya. Nah, ini contoh dari hewan di air, hewan udara, di darat. Wah, seger ya. Nah, itu adalah pembelajaran hari ini terkait dengan gerak ya, baik pada tumbuhan dan hewan. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.